Nomor 13 ya. Di sini pertanyaannya, terapi yang sesuai pada kasus di atas adalah, jadi ada pasien 30 tahun mengalami lemas ya, nafsu makan menurun dan disertai dengan batuk. Biasanya batuknya kering katanya. Kemudian pekerjaannya pemetik kopi, oke, ini bisa aja ya, karena ada yang dinamakan dengan soil transmit kita bilangnya ya, berarti pasien sering ke kebun. Kalau sering ke kebun berarti sering kontak dengan tanah gitu, kita bilang soil transmit. Oke, ini DBN, HB8 ya anemia, eosinofil yang meningkat. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan diff count, eosinofilnya meningkat. Dilakukan pemeriksaan feses, ternyata ada gambaran kayak gini ya, gambaran telur berlapis ya, 3 lapis, kemudian bagian yang luarnya itu ada bergeriginya gitu. Oke, apa sih? Ini adalah suatu kondisi dinamakan dengan askariasis ya. Jadi ini pembagian helmin itu sendiri ya. Pembagian helmin ada nemathelmin test, ada platyhelmin test. Kita fokus di sini nih, nematoda usus. Ada yang soil transmit, ada yang non soil transmit. Kalau misalnya platyhelmin test ini ada trematoda, ada chestoda. Kenapa teman-teman harus tahu, harus bisa membedakan secara gini? Kalau misalnya kita bisa membedakan secara bagian kayak gini, kita bisa tahu mekanisme penyakitnya kayak gimana dan pengobatannya ya, karena kadang satu golongan itu pengobatannya hampir sama, trematoda sama, chestoda tuh hampir sama, nematoda juga sama, hampir sama itu pengobatannya. Jadi kita bahas nih, untuk yang soil transmit ada Ascaris lumbricoides, ada Trichuris trichiura, ada cacing tambang ya, di dalamnya ada Necator americanus, ada Ankylostoma duodenal, dan ada Strongyloides stercoralis gitu. Oke, kita lihat aja langsung fokus ke bagian Ascaris lumbricoides. Ini adalah siklus hidupnya. Nih, dia merupakan cacing yang bersifat soil transmit, jadi kemakan dan harus melalui tanah. Nih, pasien kan dia sering ke kebun ya, kemudian makan misalnya tanpa cuci tangan dulu, akhirnya kemakan tuh si telur cacingnya. Biasa kemakan ke esofagus, ke lambung, kemudian ketika di lambung atau misalnya di bagian biasanya di bagian usus ya, dia keserap. Nah, nih keserap karena strukturnya masih dalam bentuk larva kecil ya, larva kecil. Jadi dia keserap di bagian vena-vena mesenterica, akhirnya dia masuk ke pembuluh darah ya, masuk ke vena porta, masuk ke hepar, masuk ke vena cava inferior, akhirnya masuk ke jantung ya, atrium kanan dan atrium kiri. Nah, dari atrium kiri masuk ke arteri pulmonalis, masuk ke pulmo. Dari pulmo dia naik tuh ke bronkus ya, ke trachea naik. Nah, ketika dia masuk ke trachea dan ke laring, itu menyebabkan refleks batuk, sehingga pasien mengalami batuk kering atau yang dinamakan dengan sindrom Loeffler. Sindrom Loeffler adalah sindrom yang bisa timbul akibat seseorang terkena infeksi cacing ya. Kenapa bisa timbul sindrom Loeffler tadi ya, yang udah saya sebut, mulai dari siklus cacing sehingga dia naik ke trachea, naik ke laring, akhirnya menimbulkan refleks batuk gitu. Akhirnya ketika refleks batuk ada sebagian yang kemuntahkan ya, keluar tuh si batuk kering yang mengandung cacing, ada juga yang masuk ke esofagus. Masuk ke esofagus, masuk ke gaster, masuk ke ileum. Nah, sekarang karena strukturnya udah gede, jadi nggak bakal terserap lagi. Jadi ya udah, dia bakal diam di bagian usus gitu. Ketika dia diam di bagian usus, dia bisa memakan makanan yang nutrisi yang ada di makanan kita ya, di pasien. Jadi pasien mengalami malnutrisi, mengalami anemia, itu ya patofisiologi dari Ascaris lumbricoides. Nah, ini ya tadi yang udah saya sebut, bisa timbul larva pada paru-paru atau adanya sindrom Loeffler. Sip. Oke, ini adalah cacing dari Ascaris lumbricoides ya, terdapat gambaran ini yang imatur, mungkin kalau matur udah terdapat dots ya, terdapat bergerigi gitu. Sip, 3 lapis. Nah, obatnya hampir sama sebenarnya ya. Kalau nemathelmin test, obatnya kita bisa kasih albendazole atau mebendazole, asal sesuai aja nih ininya sediaannya. Kalau albendazole tuh 400, kalau mebendazole 500. Kemudian paling ini suatu bisa dikasih obat tambahan ivermectin pada pasien Strongyloides stercoralis gitu. Oke, jadi pengobatannya adalah albendazole. Kalau misalnya pirantel pamuat buat apa, Dok?
Kalau pirantelpa muat itu bisa dikasih buat pasien yang mengalami infeksi nematelmintes tapi yang non-soil transmit, yaitu pada pasien yang mengalami enterobiosis atau kita bilang oxyuriasis, ya, cacing kremi. Nah, dikasih pirantelpa muat. Kalau praziquantel biasanya pada pasien apa? Pada pasien yang mengalami infeksi akibat dari cacing ini yang berasal dari sungai Lindu misalnya ya, trematoda. Ada yang dinamakan dengan Mekong misalnya, apa? Schistosoma mekongi, Schistosoma japonicum, Schistosoma hematobium, itu obatnya itu praziquantel. Gitu. Oke, sip. Next, nomor 14 nih. Yang tepat pada kasus di atas. Ada perempuan usia 24 tahun ya, datang dengan apa nih? Demam 10 hari. Oke, demamnya lama nih, demam 10 hari. Kemudian disertai nyeri pada bagian perut. Ya, konstipasi udah 4 hari nih, nggak BAB sama sekali. Pasien tekanan darah normal, di normal, ya, cuma dia suhunya tinggi nih, febris. Lidah kotor, oke, ini khas banget ya, ini kayaknya everybody knows gitu. Ini pasien mengalami demam tifoid. Oke, terapi yang tepat pada kasus di atas. Ternyata sampai sejauh ini yang menjadi drug of choice masih di chloramphenicol, ya, masih di chloramphenicol. Oke, kita bahas sedikit tentang demam tifoid. Dia merupakan demam yang diakibatkan oleh Salmonella typhi. Ya, di mana sih port di entry-nya dari usus? Ya, lebih tepatnya di bagian ileocecal. Dia masuk ke sana sehingga terdapat bakterimia sehingga pasien mengalami demam. Gitu. Oke, nah ini ya daur hidupnya atau patofisiologinya masuk. Kemudian dia diam di bagian ileum. Kemudian dia masuk ke secara bakterimia masuk ke pembuluh darah yang mengalami invasif, kemudian nanti mengalami bakterimia. Sehingga timbullah pengeluaran dari sitokain, mediator-mediator, sehingga pasien tersebut bisa mengalami demam gitu. Oke, faktor risikonya dia biasanya timbul pada orang-orang yang biasanya hygiene-nya jelek. Misalnya pada pasien ini mungkin lihat kondisinya jelek ya, sehingga ketika dia BAB di sini, dia cuci piring di sini misalnya, nah nanti bisa saja alat makannya itu didiemin oleh Salmonella typhi, dan memang Salmonella typhi itu penularannya secara fekal oral. Oke, jadi klasifikasinya ini ya, ada yang disebut suspek, ada yang probable katanya. Kalau misalnya suspek dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, kalau probable ada pemeriksaan lab. Misalnya pemeriksaan lab yang paling sering kita lakukan apa? Widal. Ya, mungkin teman-teman yang di rumah sakit mana, di klinik mana, Widal yang bisa kita lakukan. Ini katanya bisa sih dilakukan kultur ya, atau kita bilang gall kultur. Gall kultur itu bisa dilakukan pada minggu pertama itu dari darah, kemudian feses itu minggu kedua, dan urin itu minggu ketiga biasanya. Gitu. Gall kultur itu sediaannya dari empedu kambing ya, atau empedu sapi, dan dicampur dengan air pepton. Gitu. Tapi sampai sejauh ini hampir belum pernah ya menyaksikan sendiri gall kultur itu kayak gimana. Nah, ini yang paling sering dilakukan ya, pemeriksaan Widal, yaitu pemeriksaan untuk melihat sebanyak apa sih, nah gitu, titer O ataupun titer H. Kita juga bisa mengetahui etiologinya, ada Salmonella typhi, ada Salmonella paratyphi. Itu dari Widal. Nah, ternyata pada pasien yang mengalami tifoid itu bisa sampai terjadi peningkatan SGOT-SGPT. Dan tentu saja itu sudah timbul komplikasi, yaitu kita bilang hepatitis tifosa. Ya, hepatitis tifosa, adanya peradangan pada hepar yang diakibatkan, yang diawali dari demam tifoid. Gitu. SGOT-SGPT pun bisa meningkat. Oke, tata laksananya apa? Ingat, dia diakibatkan oleh bakteri. Karena dia diakibatkan oleh bakteri, terapi utamanya memang antibiotik, ya, antimikroba. Dan sejauh ini, chloramphenicol masih menjadi drug of choice. Ya. Drug of choice asal syaratnya itu karena dia bisa menyebabkan terjadinya pansitopeni, bisa menyebabkan mensupresi sumsum tulang. Kita lihat dulu ya leukositnya. Kalau misalnya dia mengalami leukopeni kurang dari 2000, itu nggak boleh dikasih chloramphenicol. Ya, boleh dikasih obat-obat yang lain kalau misalnya dia mengalami leukopeni.
Gitu. Obatnya apa lagi sih yang lain? Boleh ceftriaxone misalnya, kalau pasien dirawat sih kemungkinan ya di rumah sakit yakin banget pasti dikasihnya golongan mungkin ceftriaxone ya. Kemudian mungkin dikasih ampicillin karena diberikannya secara intravena kalau misalnya pasien sudah terpasang secara jalur IV gitu. Oke, itu obat-obat yang bisa dikasih ya. Yang utama pasti antimikrobanya. Obat yang lain bisa dikasih apa? Ya kalau misalnya masih ada demam, boleh dikasih PCT. Masih mual muntah, ya dikasih domperidon ataupun ondansetron biasanya gitu ya. Pengobatan untuk demam tifoid.